Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di video kali ini kita akan membahas mengenai properti ya, properti di dalam inspektor gitu teman-teman. Jadi kita akan membuat properti di dalam inspektor dalam Unity ya teman-teman ya. Nah, properti di inspektor sangat berguna untuk mengatur variabel dan komponen secara visual tanpa perlu mengubah kode langsung gitu teman-teman. Ini akan mempermudah pengaturan dan penyesuaian dalam pengembangan game teman-teman. Jadi pastiin teman-teman kalian nyimak hingga akhir. Let's go, yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke cara membuat properti, mari kita pahami dulu apa itu inspektor di Unity, teman-teman ya. Nah, inspektor adalah panel di Unity Editor yang menampilkan dan memungkinkan kita untuk mengubah properti dari game objek yang dipilih. Dengan menggunakan inspektor, teman-teman, kita bisa melihat dan mengedit berbagai komponen dan variabel secara visual, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman ya. Properti dasar dalam inspektor gitu teman-teman. Nah, jadi kayak untuk menampilkan variabel di inspektor ya teman-teman, ya kalau di C script kita cukup menambahkan keyword public ya di depan variabel. Misalkan public float, public spasi float ya. Float itu apa? Ingat-ingat teman-teman ingat? Float itu adalah bilangan yang mengandung angka ya dan desimal. Lalu ada public string gitu ya misalkan. Jadi nanti eh yang saya sebutkan tadi ini, dia itu akan muncul teman-teman di inspektor nanti teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal edit aja misalkan bagaimana, misalkan max speed teman-teman. Pengen diubah dari 5 ke 10, teman-teman tinggal diganti aja gitu. Jadi nggak perlu masuk ke dalam script lagi, tapi udah dari Unity-nya itu teman-teman ya. Tinggal langsung diubah langsung. Nah, lalu selain menggunakan publik teman-teman, kita juga bisa menggunakan atribut namanya serialize field teman-teman. Jadi untuk menampilkan variabel private di inspektor gitu. Ini berguna jika kita ini ingin menjaga apa ya, enkapsulasi tapi ingin ngatur nilai variabel dari inspektor gitu. Contohnya di depan Unity Engine kita tambahin di depan private ada serialize field. Jadi serialize field private float. Nah, kayak gitu ya ininya urutannya gitu teman-teman. Dengan menggunakan serialized field, teman-teman, variabel itu akan tetap private, tapi bisa dilihat dan diubah di inspektor gitu, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya kita tahu kalau yang bisa diubah itu public ya, teman-teman ya. Soalnya ya sesuai namanya public, dia bisa ketahuan dengan bisa kita ubah gitu, bisa kita tempering gitu ya. Tapi private itu nggak bisa. Tapi dengan serialized field, teman-teman bisa mengubah yang private itu bisa diubah di inspektor gitu, teman-teman ya. Nah, lalu kita juga bisa membuat properti untuk komponen lain dalam game objek, teman-teman. Misalnya kita ingin nambahin properti untuk rigid body agar bisa diatur dari inspektor. Ya, contohnya misalkan public rigid body RB gitu ya, teman-teman ya. Jadi dengan menambahin public rigid body RB ya, RB, kita bisa menyeret dan ngejatuhin komponen rigid body dari game objek ke properti ini di inspektor gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sadar saya tadi nyebutin RB ya, RB gitu ya. Itu kependekan dari rigid body, teman-teman. Itu for your information aja ya jadinya ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat properti gitu teman-teman dengan slider di inspektor. Ngegunain atribut range. Ya, ini berguna untuk ngatur nilai yang memiliki batas tertentu gitu. Kayak kecepatan atau volume gitu ya. Misalkan uh, range dalam kurung 0,10 gitu. Terus di bawahnya kita setel public float gitu ya. Nah, dengan atribut range ini variabel itu akan ditampilkan sebagai slider gitu di inspektor gitu teman-teman. Yang memudahin pengaturan nilai dalam rentang tertentu gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngisi misalkan 10, 5, segala macam. Gitu. Nggak perlu pakai angka, tinggal pakai slider aja teman-teman. Nah, tips and triknya dalam menggunakan inspektor apa aja teman-teman? Gunakan tooltips teman-teman pertama ya. Jadi tambahin atribut tooltips terus dalam kurung deskripsi untuk memberikan informasi tambahan tentang variabel yang teman-teman tulis gitu ya. Lalu jangan lupa gunakan header. Tambahin atribut header teman-teman untuk ngelompokin variabel di dalam inspektor. Dan terakhir manfaatin konteks menu teman-teman.
Gunain konteks menu untuk menambahin opsi menu konteks di inspektor, teman-teman. Mempermudahkan teman-teman juga gitu loh. Oke, sip, itu aja ya untuk mengenal mengenai membuat properti di dalam inspektor, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye, teman-teman.